sekali kecurangan, ketidakjujuran, dan Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Des Sindiran Sindirun. Ya, tentunya Pak Des selalu berharap ada diberikan suatu kesehatan, keberkahan dan rezeki yang berlimpah ruah dimanapun Anda berada, baik di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri. Oke, sukses selalu buat Anda semuanya. Dan langsung kita bahas pada kesempatan ini, di mana Mayor Jenderal TNI Purnawirawan atau pensiunan TNI Jenderal Mayor Jenderal Sunarko orasi di depan KPU. Ya, dia mengatakan kalau Komisi Pemilihan Umum adalah komisi penipu umum dan masih banyak kasus kecurangan-kecurangan. Kita dengarkan kembali. memang kami juga sudah mengetahui kecurangan dan ketidakjujuran itu sudah dimulai jauh sebelum pelaksanaan pemilu PPS. Oh, gitu. Karena itu saya sekali lagi menyampaikan kepada KPU, dengarkan dan laksanakan 4 tuntutan kami. Apa itu? Kami tidak mau dipimpin oleh kumpulan penipu dan Oh, perampok. kumpulan penipu dan rampok. Kami tidak percaya kalau negara ini dikelola oleh penipu dan rampok akan menjadi lebih baik. Yang namanya rampok suara dan menipu-nipu aturan sudah kasat mata. Sudah kasat mata. Karena itu tadi. Jadi Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sunarko ini mengatakan kalau dia tidak mau dipimpin oleh penipu, perampok suara dan sebagainya. Dan dia sendiri adalah seorang seorang penyelundup senjata, ya, tersangka, ya. Kalau penyelundup berarti termasuk apa itu? Penipu, apa pencuri, atau apa penjahat, apa namanya gitu, ya. Kalau dia tidak mau ditipu tidak mau dipimpin oleh penipu, tetapi dia sendiri adalah merupakan penyelundup senjata ilegal, berarti apa? Pencuri. Ini sangat lucu sekali nih Pak Sunarko ini, ya. Dan ini adalah berita Pak Sunarko waktu dia kena kasus penyelundupan senjata. Jelang aksi 22 Mei 2019 besok, mantan Danjen Kopassus Maijen TNI Purnawirawan Sunarko ditangkap tim penyidik Polri dan POM TNI terkait penyelundupan senjata. Selain Sunarko, tim penyidik juga menangkap 1 orang lainnya berinisial BP dengan pangkat Praka. Jadi Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sunarko ini adalah terpidana kasus penyelundupan senjata, begitu, ya. Jadi kalau dia keluar mengatakan bahwa tidak mau dipimpin oleh penipu, penjahat, ataupun perampok suara. Tetapi dia sendiri juga seorang penjahat juga. Lalu apa bedanya kalau seperti itu? Makanya kalau jadi orang bersih, maka tidak perlu ngurusi orang lain. Urusi diri sendiri, kejahatannya sendiri, gitu Pak Narko, ya. Dirinya sendiri juga belum benar, ya, ngurusi orang lain. Menyalah-nyalahkan dan menjelek-jelekan orang lain, tapi dirinya sendiri sebetulnya lebih jelek. Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan menyatakan pemerintah telah menggagalkan upaya penyelundupan senjata untuk mengacaukan situasi pada aksi massa 22 Mei 2019. Jadi sebetulnya Pak Sunarko ini sudah menyelundupkan senjata untuk buat kacau negara, gitu, ya. Tetapi ternyata digagalkan oleh negara. Pak Muldoko itu yang mengatakan. Ya, buktinya satu, polisi sudah menangkap beberapa teroris. Yang kedua, ya, intelijen kita juga sudah menangkap ada upaya untuk menyelundupkan senjata. Dalam rangka apa? Dalam rangka itu. Gitu. Nah, jadi bukti-bukti itu sudah nyata. Untuk itu kita harus sampaikan terbuka kepada masyarakat agar masyarakat juga mengurungkan niatnya untuk. Maijen TNI Purnawirawan Sunarko sebelumnya dilaporkan ke Barreskrim Polri oleh seseorang bernama Humisar Sahala. Laporan ini dilatar belakangi beredarnya pernyataan Sunarko yang dinilai memprovokasi dan mengadu domba. Jadi sebetulnya Pak Narko itu udah lama, ya, buat provokator, ya, dari tahun 2019 tetapi gagal. Kemudian di 2024
dia main lagi gitu ya. Ternyata ya adalah seorang pemain atau provokator begitu ya bro ya. Ya kan gitu. Kita bisa bayangkan, saya masih ingat dengan janji-janjinya Jokowi sebelum jadi presiden. Janji itu mungkin 66. Nggak tahu berapa puluh gitu, tapi 90% pun nggak ada yang terselesaikan. Gitu. Nggak mungkin. Janji Pak Jokowi itu udah banyak yang dilaksanakan. Ya kalau janjinya 100% ya sekitar mungkin tidak mungkin kalau Pak Narko mengatakan 90% yang tidak dijalankan. Kalau Pak Anies saya percaya dia janji 90% tidak dilaksanakan. Ada OKOC DP 0 rupiah atau DP 0%, ada tidak menggusur, akhirnya yang menggusur, tidak melanjutkan reklamasi, tetapi juga akhirnya melanjutkan juga. Sebetulnya banyak yang tidak dilaksanakan janji-janji waktu Anies menjadi gubernur, tetapi Pak Sunarko tidak pernah membahasnya. Yang dibahas Pak Jokowi saja. Ada apa sih Pak Narko ya? Kemudian kebohongan-kebohongan yang dilakukan juga begitu banyak. Menterinya juga begitu. Saya ingat Mahfud MD sebelum jadi menteri mengatakan, seorang pemimpin kalau sudah nggak punya legitimasi di mata rakyat, turun, nggak usah disuruh. Sekarang rakyat minta dia turun, ditemui pun tidak. Ya, ditemui pun tidak. Padahal ngapain ditemuin Pak Jokowi itu tidak usah diturun, tidak usah disuruh mundur. Bulan Oktober itu Pak Jokowi akan mundur Pak. Tidak perlulah, nggak sabar tinggal nunggu berapa bulan saja, tunggu saja sih pelantikan Pak Prabowo nanti. Pak Prabowo juga danjan Kopassus kan, teman Bapak ya mungkin lebih senior daripada Bapak ya Pak Prabowo ya. Jadi saya kira Pak Sunarko sabar dulu lah. Oktober nanti Pak Jokowi itu akan diganti secara resmi oleh Pak Prabowo Subianto. Sabar Pak ya. kadang-kadang muak pada pemerintah ini karena sudah tidak ada kepercayaan. Menterinya ada yang sombongnya kayak nggak bisa mati, jangan tentang gua gitu. Saya ini tentara, saya nggak tahu tentara yang mana itu kan, padahal dia tahu. Masa nggak tahu sih Pak Narko kan tentara dan jadi Kopassus, ucapannya kok nggak tepat sih, masa dia nggak tahu? Sama-sama tentara kok nggak kenal, aduh jangan-jangan Pak Narko tentara gadungan. Siapa dia? Dan dia itu hidup digaji untuk makan dia dan keluarganya dari rakyat. Rakyat tanya dia marahin. Ada menteri yang memuji-muji. Ya, mungkin itu kalimat lain dari menjilat. Dan jangan kira rakyat tidak tahu itu gitu. Dampaknya rakyat sudah tidak percaya kepada rejim ini. Saya kemarin juga ikut menandatangani petisi untuk majulkan Jokowi. Tapi saya nggak tahu diproses tidak atau dibaca atau tidak itu. Saya tidak tahu. Itu suara rakyat. Sama juga yang disampaikan Rocky Gerung. Itu suara. Iya, didengar. Tapi kalau 100 orang masa kok mau menglengsarkan Pak Jokowi yang masih didukung oleh 80% rakyat Indonesia. Dari 100% itu penduduk Indonesia sekitar 200 juta. Kalau 80 itu berarti kan berapa Pak? Ya kan? Masa kalah sama orang 100 diantaranya Pak Narko. Pak Narko kan cuma 100, petisi 100 orang. Masa mau mengalahkan yang 180 juta rakyat Indonesia. Waduh. Ya nggak bisa dong Pak. Suara rakyat, karena kejengkelan rakyat, ketidakpercayaan kepada rakyat terhadap pemerintahan ini. Akibat apa? Ketertutupan komunikasi. Rakyat yang mana? Wong saya masih percaya sama Pak Jokowi kok. Yang tidak percaya itu kan Pak Narko dan kawan-kawan itu tadi, beberapa orang saja. Kalau saya sih masih pro Pak Jokowi. Jadi ya tak perlulah Pak demo-demo, nanti Pak Jokowi juga lengser sendiri kok, turun sendiri kok kalau ada waktunya kok. Presiden diajak di demo, diajak diskusi nggak datang, menteri ngancam kalau ini, padahal yang milih dan membiayai hidup pengelola negara ini. Lah bagaimana mau diajak mau ketemu sama penyelundup senjata seperti Bapak? Ya enggak perlulah. Kan Bapak udah banyak kasus. Ya nanti presiden turun derajat. Masa presiden kok ketemu sama mantan narapidana, ya enggak level gitu. Enggak level Pak Narko. Oke, saya kira kabar hari ini cukup sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan oke, merdeka.